Bayangkan Anda berada di tahun 100 Masehi. Kekaisaran Romawi sedang berada pada puncak kejayaannya. Dari gurun Mesir hingga pantai Inggris, dari puncak Alpen hingga sungai Tigris, dunia tampak dikuasai satu kekuatan besar, Roma. Namun, abad kedua bukan hanya tentang Romawi. Ini adalah abad perubahan, abad kebangkitan pemikiran, perebutan kekuasaan, penyebaran agama, dan awal perpecahan yang kelak mengubah wajah dunia. Mari kita susuri abad ini secara kronologis dan tematik, mengungkap kisah kekuasaan, iman, ilmu, dan kehancuran yang saling berbenturan. Abad kedua diawali dengan stabilitas yang luar biasa di Kekaisaran Romawi, ditandai oleh kepemimpinan 5 kaisar yang dikenal sebagai 5 kaisar baik: Nerva, Trajanus, Hadrianus, Antoninus Pius, dan Marcus Aurelius. Mereka memerintah dari akhir abad pertama hingga akhir abad kedua dan dianggap memberikan pemerintahan yang adil, reformis, dan berorientasi pada rakyat. Kaisar Trajanus yang memerintah dari tahun 98 hingga 117 memperluas wilayah Romawi hingga ke titik terjauhnya. Penaklukan Dacia, sekarang Rumania, dan kampanye militer di timur menjadikan Roma sebagai kekaisaran daratan terluas dalam sejarah dunia hingga saat itu. Namun, ekspansi ini menimbulkan tantangan logistik dan militer yang besar. Hadrianus, penerus Trajanus, menarik beberapa pasukan kembali, memilih untuk memperkuat perbatasan alih-alih terus menaklukkan. Ia membangun tembok Hadrian di utara Britania untuk menahan serangan dari suku-suku lokal, menunjukkan pergeseran fokus dari ekspansi ke stabilitas. Abad kedua juga merupakan masa berkembangnya filsafat, terutama Stoicisme. Marcus Aurelius, kaisar sekaligus filsuf, menulis Meditationes, karya reflektif yang hingga kini dianggap sebagai permata filsafat klasik. Ia menekankan pentingnya hidup selaras dengan alam, menerima takdir dengan lapang dada, dan menjalankan tugas sebagai pemimpin dengan penuh tanggung jawab. Stoicisme menjadi jalan spiritual alternatif yang menarik banyak kalangan elite, terutama di tengah dunia yang mulai dirundung krisis identitas dan moral. Di sisi lain, agama Kristen yang semula dianggap sekte Yahudi minor terus menyebar ke seluruh wilayah kekaisaran. Pada awal abad kedua, tulisan-tulisan para bapak gereja mula-mula seperti Ignatius dari Antioquia dan Polikarpus dari Smyrna memperkuat doktrin dan organisasi gereja. Namun, pertumbuhan itu tidak lepas dari penganiayaan. Kaisar Trajanus menetapkan bahwa umat Kristen tidak boleh diburu secara aktif, tetapi harus dihukum jika terbukti menolak menyembah dewa-dewa Romawi. Penganiayaan berlangsung sporadis, tetapi tetap meninggalkan luka dalam ingatan kolektif umat Kristen. Di balik gemerlap Roma, muncul gejolak sosial. Ketimpangan ekonomi makin terasa. Kelompok elit hidup dalam kemewahan, sementara petani dan budak menderita. Urbanisasi memperburuk kemiskinan di kota-kota besar. Hal ini perlahan menimbulkan ketegangan yang meletup dalam berbagai bentuk. Kriminalitas, pengkultusan, hingga pemberontakan kecil di wilayah pinggiran. Dunia Romawi tampak mulai kehilangan daya spiritualnya. Dewa-dewa tradisional seperti Jupiter dan Mars mulai kehilangan daya tarik. Dalam kekosongan ini, agama-agama baru seperti Mitraisme dan Kristen mendapatkan tempat.
Meski secara internal stabil, Romawi mulai menghadapi tekanan eksternal yang meningkat, terutama di wilayah perbatasannya. Di timur, bangsa Partia menjadi saingan utama Romawi dalam menguasai wilayah Mesopotamia dan Armenia. Perang dengan Partia berlangsung silih berganti, terutama di masa Marcus Aurelius. Namun yang lebih mengkhawatirkan adalah ancaman dari utara dan timur laut, di mana suku-suku Germanik dan bangsa nomaden mulai menekan batas-batas kekaisaran. Sekitar tahun 165 Masehi, wabah mematikan melanda Kekaisaran Romawi. Disebut wabah Antonine karena terjadi di masa pemerintahan dinasti Antoninus. Penyakit ini kemungkinan adalah cacar atau campak yang dibawa pulang oleh tentara Romawi dari Timur Tengah. Wabah ini menewaskan jutaan orang dan melemahkan kekaisaran secara drastis. Kota-kota menjadi sepi, perdagangan terganggu, dan populasi menyusut. Bahkan Marcus Aurelius sendiri meninggal pada tahun 180, kemungkinan akibat wabah ini. Ini menjadi titik balik dalam kekuatan dan semangat Romawi. Sepeninggal Marcus Aurelius, kekuasaan jatuh ke tangan anaknya, Commodus, seorang kaisar yang sangat berbeda dari ayahnya. Ia dikenal eksentrik, otoriter, dan lebih mencintai arena gladiator daripada urusan negara. Pemerintahannya dianggap sebagai awal keruntuhan kekaisaran. Commodus dibunuh pada tahun 192, membuka era yang dikenal sebagai tahun 5 kaisar, yaitu tahun 193 Masehi, di mana 5 orang mengklaim takhta sekaligus. Pertarungan berdarah ini menciptakan kekacauan politik dan militer, memperlihatkan betapa rentannya sistem suksesi kekaisaran Romawi. Setelah konflik panjang, Septimius Severus muncul sebagai pemenang. Ia berasal dari Leptis Magna di Afrika Utara, salah satu kaisar non-Eropa pertama yang menguasai Roma. Severus memperkuat militer dan memberi lebih banyak kekuasaan kepada legiun, menjadikan tentara sebagai basis utama kekuasaan. Namun, langkah ini membawa konsekuensi jangka panjang. Militer kini bukan hanya alat negara, tetapi juga penentu siapa yang layak menjadi kaisar. Sementara itu di timur, dinasti Han di Tiongkok memasuki masa kemunduran. Setelah kejayaan di abad pertama, abad kedua ditandai oleh korupsi, pemberontakan, dan kelumpuhan administratif. Kekuasaan mulai bergeser dari istana ke tangan para kasim dan panglima militer. Puncaknya terjadi pada tahun 184 ketika pemberontakan Serban Kuning meletus, sebuah pemberontakan petani besar-besaran yang dipimpin oleh kelompok keagamaan Taois. Walaupun akhirnya gagal, pemberontakan ini mempercepat keruntuhan dinasti Han yang resmi berakhir pada awal abad ketiga. Abad kedua juga menjadi masa berkembangnya seni dan arsitektur di banyak wilayah dunia. Di Kekaisaran Romawi, pembangunan infrastruktur seperti jembatan, pemandian, dan amfiteater mencapai puncaknya. Kota-kota besar seperti Roma, Alexandria, dan Efesus menjadi pusat budaya dan teknologi. Di India, Kekaisaran Kushan berkembang di bawah Raja Kanishka. Agama Buddha berkembang pesat dan seni Gandhara muncul sebagai perpaduan antara gaya Yunani Romawi dan India, menghasilkan patung-patung Buddha yang halus dan monumental.
Salah satu tokoh penting dalam dunia pengetahuan abad kedua adalah Galenus, dokter dan filsuf Yunani yang bekerja di Roma. Ia menyusun berbagai teori tentang anatomi dan pengobatan yang bertahan berabad-abad di dunia barat dan timur. Meskipun masih dibatasi oleh larangan otopsi, pemikirannya memberikan fondasi bagi kedokteran modern. Ia percaya bahwa keseimbangan antara 4 cairan tubuh, darah, empedu kuning, empedu hitam, dan lendir adalah kunci kesehatan manusia. Menjelang akhir abad kedua, kekristenan makin terstruktur. Para uskup mulai memiliki otoritas lebih besar dan kanon kitab suci mulai dibentuk. Perdebatan teologis seperti melawan Gnostisisme memperkuat identitas ortodoksi Kristen. Tokoh seperti Irenaeus dari Lyon menulis karya-karya penting yang menegaskan bahwa iman Kristen bersumber dari tradisi para rasul dan bukan dari ajaran-ajaran rahasia. Abad kedua Masehi adalah masa ambivalen. Di satu sisi, ia menghadirkan kejayaan kekaisaran, kemajuan pemikiran, dan tumbuhnya fondasi spiritual yang akan mewarnai dunia selama berabad-abad. Di sisi lain, ini juga masa kelelahan sistem kekuasaan, wabah mematikan, dan bibit perpecahan yang segera meletus di abad berikutnya. Apa yang tampak megah di permukaan mulai retak dari dalam. Abad ketiga akan datang membawa krisis yang lebih nyata. Tapi fondasi-fondasi yang dibangun di abad kedua dalam filsafat, agama, militer, dan pemerintahan akan terus membentuk dunia yang kita kenal hingga hari ini.